Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktaya Mega Selida. Bukan bertemu lagi, tapi ini kayak vlog pertama dan yang saya edit sendiri. Wow, tepuk tangan sekalian. Woohoo! Tanpa berlama-lama lagi, enjoy this video. Jalan Malioboro adalah salah satu daya tarik wisatawan Jogja. Jalan yang terletak tidak jauh dari stasiun Tugu Jogja ini hampir setiap hari senantiasa dipadati oleh para pelancong dari berbagai daerah. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan yang sekarang dipindahkan ke teras Malioboro. Malioboro juga menjadi pusat garis khayal Jogja, yaitu titik nol Jogja. Selain itu, Jalan Malioboro turut menjadi saksi bisu atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Dahulu nama jalan tersebut adalah Maliabhara dan dikarenakan pengaruh pengucapan orang Jawa di mana huruf A dibaca O, maka terdengar seperti Malioboro, lalu akhirnya ditulis dan diucapkan dengan kata Malioboro sampai saat ini. Pantesan jadi salah satu daya tarik wisatawan Yogyakarta. Oke, selanjutnya kita ke Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di utara alun-alun Lor Kraton Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pabringan nomor 1 di selatan Malioboro, menjadikan pasar ini sebagai kunjungan perbelanjaan bagi wisatawan untuk oleh-oleh mereka. Pasar ini menyajikan berbagai macam pakaian batik, aneka daster, kulineran makanan, jajanan khas, berbagai macam kerupuk, dan lain sebagainya. Mengingat betapa luasnya pasar Beringharjo tersebut, pasar ini menjadi pilihan terbaik untuk mencari souvenir kenangan dari kota Yogyakarta. Sepanjang masa yang ditulis oleh Murtijati disebutkan bahwa wilayah pasar Beringharjo dulunya adalah hutan beringin. Awalnya nama pasar ini bukanlah pasar Beringharjo, melainkan dahulu dinamakan Pasar Gede. Nama Beringharjo secara resmi disematkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada 24 Maret 1929. Nggak bisa berkata-kata, yang penting ya ini ya laporan saya Pak Ibu. Gaptek banget. Bisa guys, bisa. Sebelum dijadikannya sebuah museum bersejarah, benteng ini telah merekam banyak peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan. Benteng ini pertama kali dibangun pada 1760 dengan tembok tanah yang sederhana, namun dibangun lagi oleh Belanda di tahun 1767 dengan nama Rustenburg. Sayangnya gempa di tahun 1867 saat itu membuat benteng hancur dan dibangunlah kembali dengan nama Vredeburg. Dengan harga tiket Rp15.000 per orang, kalian dapat menjelajahi seisi benteng Vredeburg. Antara lain yang bisa dijelajahi ialah diorama 1 dan 2. Di diorama 1 terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang. Kok malah dipegang sih Bapak ini? Di Yogyakarta. Lalu di diorama 2 terdiri dari 19 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Dulunya benteng ini sempat dikuasai Jepang di 1942, lalu Indonesia di 1945, selanjutnya Belanda di 1948, hingga berhasil dikuasai Indonesia di serangan umum 1 Maret 1949 yang hanya bertahan 6 jam. Pada akhirnya Belanda mundur dari Yogyakarta di 29 Juni 1949 yang membuat APRI dapat mengambil alih benteng Vredeburg lagi. Candi Sabisari merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Candi ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang petani bernama Arjo Wiono pada 1966. Pada 1984 sampai 1985 dilakukanlah penggalian reruntuhan candi yang tertimbun material vulkanik sedalam 6,5 meter. Dengan
hasil yang diketahui bahwa Candi Sambisari terdiri dari 1 candi induk dan 3 candi pendamping. Setelah penggalian selesai, dilakukanlah pemugaran yang berakhir pada 23 Maret 1987. Candi Sambisari diperkirakan dibangun sekitar abad ke-9. Pendapat ini didukung dengan temuan lempengan emas. Lempengan tersebut bertuliskan Om Siwastana, yang artinya hormat pembuatan tempat bagi Dewa Siwa. Dari situlah bahwa Candi Sambisari bercorak agama Hindu. Hal itu didukung dengan temuan arca-arca Hindu yang ditempatkan di relung dinding tubuh sisi luar candi induk. Di antaranya adalah arca Agastya menghadap ke selatan, arca Ganesha menghadap ke timur, dan arca Durga Mahisasura Martini menghadap ke utara. Candi ini juga secara keseluruhan dikelilingi pagar tembok dari batu putih berukuran 50 x 48 meter. Soto Banto Mbah Katro tentunya banyak digemari oleh kalangan manapun. Dengan harga yang ramah di kantong anak plastik sekaligus, membuat warung makan ini selalu ramai dengan datangnya pelanggan. Keunikan utama dari kuliner ini terletak pada wadah tempat penyajiannya, yaitu wadah yang terbuat dari batok kelapa. Kuah soto ini berwarna bening dan potongan daging sapi yang tidak alot sama sekali. Kapan lagi bisa nyobain soto enak terus ramah di kantong pula? Yuk mampir di Jalan Sambisari, Purwotani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, itu yang terakhir ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Yuk di tugas selanjutnya atau apa nggak tahu ya. Terima kasih. Bye.